Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha selalu bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah selalu menyeru manusia untuk bertakwa kepadanya serta menjadikan takwa sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan sebagaimana telah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Hadirin jamaah Jumat, marilah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk tetap dalam keimanan. Itulah rezeki paling besar bagi kita, melebihi harta, kesehatan, bahkan usia kita. Dengan keimanan itu kita bisa berhadir memenuhi kewajiban ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari penghabisan. Bersalawat dengan penuh kerinduan karena Nabi mulia ini telah merindukan umat yang datang kemudian, umat yang tidak pernah melihat wajah baginda Nabi, tidak pernah mendengar suara baginda Nabi, namun beriman dengan risalah yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bersuka cita menemui beliau di sebuah telaga Kautsar yang mulia. Ketika semua jiwa menjadi gundah gulana di hari perhitungan, cemas akan keselamatan masing-masing dari api neraka yang menakutkan. Semoga kita termasuk yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seorang ulama besar Damaskus, Syekh Ramadan Al-Buti, dalam sebuah ceramahnya menyampaikan, manusia itu apabila meninggalkan tempat kelahirannya untuk waktu yang lama, suatu saat dia bisa kembali ke kampung halamannya itu, maka kerinduan yang besar akan menguasai dirinya, merasa terharu mengingat lagi kenangan-kenangannya. Perasaan rindunya itu akan membuat ingatan akan masa yang telah dilaluinya muncul kembali pada rumah yang menjadi tempat tumbuhnya bersama saudara dan kasih sayang ibu dan ayah. Pada rintang pohon yang dahulu ia bermain bersama teman-temannya di bawahnya, pada sungai yang dahulu ia mandi bersama warga yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita dapat bayangkan menjelang puasa atau waktu-waktu tertentu di mana harga hintalu dan daging itik akan menjadi naik, keuntungan akan besar, hasilnya akan bisa dibelanjakan melebihi kebutuhan harian, menyekolahkan anak, membeli kendaraan, menabung haji, merehat rumah dan seterusnya. Maka ketika waktu itu datang, rasa gembira tumbuh dengan sendirinya di hati kita. Demikian pula kiranya perasaan muslimin
yang memiliki pengetahuan tentang jejak langkah dan dakwah, pengorbanan dan perhatian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, yakni setiap kita memasuki bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal, seperti hari ini tanggal 2 Rabiul Awal. Rabiul Awal mengingatkan kita bahwa telah diutus kepada dunia penutup para nabi, pembawa risalah yang berlaku hingga akhir zaman, sekaligus beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik bagi manusia di semua aspek kehidupan, memberikan cinta dan kasih sayang, perjuangan dan pembelaan kepada umat beliau sejak di dunia hingga hari pembalasan. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, serta lari dari istri dan anak-anaknya. Al-Baqarah 34-37. Justru pada hari itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling sibuk, yaitu melakukan usaha meminta ampunan Allah agar umatnya terbebas dari api neraka sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah, sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Orang itu mengatakan, kapankah datangnya hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Orang itu menjawab, tidak ada, hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar Rasulullah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Anas selalu mengatakan, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Saya berharap bisa bersama dengan mereka. Dengan berbekal kecintaanku kepada mereka, meskipun saya tidak mampu melakukan amalan sebagus apa yang telah mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim. Menarik sekali dalam konteks ini, yaitu bahwa tidak ada yang ia siapkan jika kiamat itu datang, kecuali bahwa ia hanya memiliki cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di luar dari bahasan ulama tentang apa yang menjadi konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasul, setiap manusia dibekali naluri dan akal budi untuk dapat merasakan suatu keadaan bagaimanakah cinta itu. Hadirin rahimakumullah, perintah untuk cinta kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ditemukan dalam Quran dan hadis. Di antaranya Allah mewahyukan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Rasulullah SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, dari ayahnya, dari anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim Al-Jauzi penulis kitab berjudul Raudatul Muhibbin atau Taman Para Pecinta,
Di dalamnya Ibnu Qayyim menulis 7 ciri orang yang sedang ada dalam keadaan kecintaan. Ciri pertama, al-i'jab atau kagum. Ciri pertama seorang jatuh cinta adalah decak kagum dalam hatinya. Apabila tersebut namanya saja, hatinya akan bergetar. Saking dahsyatnya cinta tersebut, gugup, gemetar, dan kehilangan kontrol adalah gejala yang sungguh dapat dikenali oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ada seorang datang kepada Nabi, lalu dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tiba-tiba gemetar, ketakutan. Dia ketakutan karena berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karismatik yang luar biasa. Orang itu ketika berbicara dengan Nabi, dia menjadi gemetar ketakutan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tenangkan dirimu, aku bukan raja, aku hanyalah seorang anak dari wanita yang memakan daging yang diberi garam dan dikeringkan. Maksudnya hanya makanan biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ciri kedua adalah kasrah az-zikr atau selalu teringat. Orang yang tengah berada dalam kecintaan akan terbayang-bayang terus dengan kekasih yang dicintainya. Bahkan dalam melihat sesuatu, hanya dengan melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang dipakai dan yang diperbuatnya saja sudah mampu membuat pikiran sang perindu melayang kepada orang yang dirinduinya. Mata bisa saja sedang melihat ke suatu arah, tetapi berkas yang timbul adalah bayangan yang dirindui. Bibir seringkali tidak sengaja mengulang-ulang namanya. Perindu tidak bisa menghindar dari bayangan ini meskipun ia berusaha menjauhinya. Ciri yang ketiga adalah ridho atau rela. Cinta yang sejati memiliki ciri ridho atau rela. Sang pencinta akan merasa sukarela kepada kekasih yang dicintainya. Jika ada suatu jalan menuju suatu tempat dan ada jalan lain yang jauh lebih sulit dan melelahkan, tetapi itu akan melewati rumah dari yang dirinduinya, maka ia akan dengan sukarela memilih jalan yang kedua. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali pun menjawab, demi Allah, beliau lebih kami cintai daripada harta, daripada anak-anak, ayah dan ibu kami, serta kami jauh lebih mencintai beliau daripada air dingin pada saat kami dahaga. Ciri yang keempat ada al-khauf atau takut. Para perindu takut akan kehilangan sang kekasih. Takut kehilangan kesempatan, walaupun hanya kesempatan memandang dari kejauhan. Sahabat Thauban radhiyallahu anhu awalnya adalah seorang budak. Rasulullah SAW kemudian memerdekakannya, tetapi Thauban memilih tetap berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merasa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah bisa melayani dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Thauban pucat dan murung. Nabi lalu bertanya apa yang sedang dirasakannya. Thauban menjelaskan bahwa ia tidak sedang sakit. Hanya saja ia merasa sedih karena memikirkan kehidupan akhirat. Ia khawatir kelak tidak dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga karena derajatnya jauh di bawah derajat para nabi. Thauban berkata bahwa ketika berada di dunia saja, jika beberapa waktu tidak melihat Rasulullah SAW, hatinya dipenuhi dengan kerinduan. Lalu bagaimana jika di akhirat nanti ia tidak dapat bertemu dengan Nabi karena perbedaan kedudukan yang jauh? Kecintaan yang tulus ini menjadi sebab turunnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa inilah nuzul dari surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-shalihin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad,
Mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa 69. Ciri kelima adalah ar-raja atau berharap. Sang pecinta akan berharap kebahagiaan kepada pasangannya, karena kekasihnya adalah tempat menggantungkan segala kebahagiaan dalam dirinya. Merindu tetap berharap kebaikan walaupun dalam posisi tidak lagi bisa bersamanya. Kebahagiaan orang yang dirindui adalah harapan yang akan membahagiakannya. Ciri keenam adalah tazkiyah atau mau berkorban. Cinta sejati akan menimbulkan sikap rela berkorban kepada kekasihnya, karena ketika ia benar-benar cinta, ia tidak segan-segan untuk mengorbankan apa saja demi kekasihnya, bahkan nyawanya pun. Sahabat Zaid Ad-Dasinah radhiyallahu anhu suatu ketika tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam atas terbunuhnya kawan-kawan mereka kafir Quraisy di perang Badar. Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Zaid, "Demi Allah wahai Zaid, apakah kamu mau Muhammad yang tertangkap oleh kami dan menggantikan posisimu saat ini? Kami penggal lehernya dan engkau bisa berada di tengah-tengah keluargamu." Zaid dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin Muhammad SAW ada di posisiku saat ini, dan aku tidak rela bahkan jika Nabi hanya terkena sedikit duri yang menyakiti, sedangkan aku duduk-duduk di tengah keluargaku." Abu Sufyan pun menimpali, "Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam dan sehebat cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ciri yang terakhir adalah taat atau patuh. Ciri terakhir adalah taat atau patuh kepada apapun yang dikehendaki oleh orang yang dicintainya. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tuh." Apabila cintamu benar, maka kamu pasti mentaatinya. Kita bisa melihat orang yang berbuka puasa dengan kurma, padahal ia tidak suka dengan rasa kurma, tetapi ia melakukan semata-mata karena Nabi mencontohkannya. Hadirin, 7 ciri tadi kiranya cukup memadai untuk kita mengukur kadar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita tiba-tiba tertegun seketika Nabi Muhammad disebutkan, dada berdebar kuat, jantung hati seperti tertusuk-tusuk dengan kerinduan? Adakah tatkala dikisahkan perihal Nabi, sekonyong-konyong air mata kerinduan mengalir dengan sendirinya? Rongga hidung dipenuhi isak tangis antara pilu, antara haru dan bahagia. Hadirin, dalam kehidupan tidak jarang kita menjalani kecintaan yang tidak beruntung, tidak kesampaian, menipu atau bahkan mengkhianati, entah kepada seseorang, entah kepada jabatan, pekerjaan, kesenangan dan lain-lainnya. Berbeda halnya dengan kecintaan kepada Nabi, justru akan berbuah kemuliaan. Di antaranya dengan merasakan manisnya iman. Dalam hadis disebutkan ada 3 perkara yang jika seseorang memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ciri kedua adalah tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ciri terakhir ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan daripadanya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin, selain seruan perintah untuk mencintai Nabi, Allah juga mengancam orang yang mengabaikannya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluargamu
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah Taubah ayat 24. Hadirin, selain bersikap mendahulukan Nabi di atas yang lain, kita juga dituntut untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam sikap berlebih-lebihan atau bodoh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Allah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaih. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa atau wajar kalian ucapkan. Janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih, hanyalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat atau menyanjungku di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi kesempatan pertemuan dengan beliau dalam salah satu mimpi di tidur kita. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafataka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami minta kepadamu iman yang tidak pernah berbalik menjadi kafir, kenikmatan yang tidak menjadi sirna, dan agar kami membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga yang abadi yang paling tinggi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Al-Kabir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina waliwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala yahud wa man awanahum minal kufar wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa wallahu akbar. Aqimus shalah.